kembali hadir untuk Anda. Dan sambil menunggu waktu berbuka puasa nih, Novi pengen ngobrol sama rekan-rekan dari Komisi 2. Oke, ada Pak Pandi, Siap, Pak Assalamualaikum. Hasan, Waalaikumsalam, dan juga ada Ibu Ismi di sini. Gimana nih? Sehat semua ya? Alhamdulillah, sehat. Oke, lancar ya puasanya? Insya Allah. Aktivitas juga? Ya, insya Allah lancar. Berat nggak sih? Ini aktivitas padat ya sebagai wakil rakyat. Puasa juga harus khusyuk ya. Apa nih gimana Pak? Insya Allah biasa-biasa saja dan tetap lebih semangat. Lebih semangat. Pasan juga gitu ya Pak? Ya, walaupun kita puasa, Ya, dan Ibu kewajiban. Ismi juga Iya dong, walaupun semangat. kita tanggung, Iya. harus kuat juga ya Bu ya? Iya. Oke, ngomong-ngomong Komisi 2 lagi sibuk apa nih? Iya, ini tiap waktu ya tentu ada mitranya banyak ya. Ada pertanian, ada DKPP, ada Indah, Koperasi, dan juga Bapenda. Dan yang paling kita soroti ini adalah Bapenda, Badan Pendapatan Asli Daerah. Oke. Yang terus kita menggali potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar ya tiap tahun ini bisa menaikkan drastis seperti itu. Tapi ada Ya. Kabupaten Cirebon harus terus bertambah. gitu, Terus Pak? bertambah karena seiring dengan banyak pembangunan yang perlu kita dorong ya. Datanya bagaimana Pak? Pak Hasan? Ya, pastinya bahwa Kabupaten Cirebon sebagai daerah yang relatif sangat luas itu membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Kita hari ini memang masih belum secara kemandirian finansial masih relatif kecil, dan pendapatan itu tentu misalnya dari pajak, dari retribusi, dan juga dari hasil badan usaha milik daerah. Nah, kita fokus pada pajak. Bapenda ini pajak kita ada 11 komponen. Dalamnya ada hotel, restoran, ada air tanah, ada pajak perorangan jalan, ada reklame, ada PPHTB, pajak bidang bangunan, dan berdasarkan data kita mengalami kenaikan setiap tahun. Kenaikan setiap tahun, dan terbesar tentu dari PPJ penyelenggaraan. Jadi kalau Bapak Ibu bayar listrik, dalam itu ada pajak yang sifatnya akan given. Kita menunggu collecting, inventarisir, dapat PPJ. Nah, yang kedua ya tadi terbanyaknya itu adalah pajak BPHTB, pajak itu lalu pajak bidang bangunan. Yang menarik tentu yang harus digali lebih maksimal adalah pajak restoran. Pajak restoran. Jadi Bapak Ibu kalau posisinya di Spenda, Bapenda kita memberikan sosialisasi, ada tapping di kasirnya, tolong itu bagian dari meningkatkan PAD. Jangan takut. Jangan takut gitu ya. Betul. Karena itu harus dinaikkan. Toh pajak ini intinya sesuai peraturan daerah yang terbaru nomor 9 2018 mengungut 10% dari pelanggan diambil oleh warung atau restoran atau kafe, disetorkanlah kepada pengguna. Sekarang banyak yang suka ngedumel nih, kok naik gitu ya Pak? Itu regulasi secara Regulasi nasional. aturannya begitu. Oke, jadi alhamdulillah ada kenaikan ya. Kenaikan. Berapa persen sih Pak Hasan? Ya, alhamdulillah tadi sampai kamu 110%. 100. 110%. Ini targetnya sudah sesuai dengan target. Iya. Harga 100% ada kenaikan 10%. Iya. Contoh umpamanya listrik yang diharapkan itu waktu pertama anggaran bakunya itu 80 miliar. Di perubahan ada 90 miliar dan realisasinya itu 101 miliar. Itu pajak penerangan jalan, berarti ada peningkatan. Dan secara menyeluruh itu ada kenaikan. Tapi yang paling kecil memang itu adalah ada pajak sarang walet. Tapi itu sudah iya, tapi itu kan sudah jarang sekali sih ya, sudah alih fungsi semua. Dan nanti kalau kita ke depan ya kita hapus saja lah, cari potensi yang lain seperti itu. Menggali dari yang sektor Iya, lainnya begitu ya. Tapi perlu diingat bahwa kenaikan ini adalah kenaikan target tahunan. Belum ada kenaikan dalam renstra sebelumnya. Jadi belum lebih. Belum, kalau di rentranya sih belum. Iya. Atau RPJMD belum. Jadi masyarakat juga harus paham, Bu Ismi ya, karena kan masyarakat nggak tahu nih Bu ya, kita bayar pajak untuk apa saja, kewajibannya ya. Sebagai warga juga kan harus wajib pajak ya. Bu Ismi bagaimana memberikan informasi pada warga nih? Ya, pajak memang harus dibayar dan harus kita taati karena memang itu adalah bagian dari membangun negeri kita. Pertama kalau di Kabupaten Cirebon ya membangun Kabupaten Cirebon. Jadi memang sekarang kan pemberitaan macam-macam tentang pajak ya. Tapi bagaimanapun kita harus bayar. Gitu. Sedulur Cirebon bahagia, jangan lupa saksikan acara yang luar biasa setelah azan maghrib. Judulnya Legislator on the Road. Pada acara ini kita akan sambangi masalah-masalah yang ada di Kabupaten Cirebon. Biar sedulur paham sebenarnya bagaimana sih
fakta-fakta yang ada di lapangan dan kita akan cari solusi bareng-bareng supaya masalah-masalah di Kabupaten Cirebon segera terurai dan segera terselesaikan. Jangan lupa saksikan Legislator on Road setelah azan maghrib di RCTV Laka Padane. Kendala yang dihadapi pada dalam sektor perpajakan itu apa sih, Azan? Oh ya, kalau kendala saya pikir begini. Pertama, kita tentu pajak ini kan bicaranya ada dua hal, teknis collecting dalam inventarisir objek pajak, inventarisir sumber pajak. Nah, ini kan collecting, artinya di konteks sumber daya manusia dan teknologinya. Yang kedua, yang menjadi penting adalah kesadaran. Kesadaran. Gitu loh, kesadaran dari masyarakat. Jadi kan dua hal yang harus dioptimalkan nih oleh Bapenda. Apalagi kita bisa menggunakan teknologi IT. Ya tadi ada tapping. Tapping itu istilahnya bentuk transparansi pajak restoran yang harus kita gali. Taruhlah Cirebon bicaranya 500 restoran saja. Iya. Kalau setiap hari mereka ada transaksi 10% itu adalah cas kepada masyarakat dan diberikan kepada pemerintah daerah, maka saya yakin dengan Cirebon kota kuliner ya misalkan itu akan sangat produktif untuk kenaikan PAD kita. Itu pemirsa ya. Nah, di program ini juga kan kita belanja masalah nih sebagai wakil rakyat, dan dalam sektor ini apa yang biasa disampaikan dari warga nih Pak kepada wakil rakyat? Ya, biasanya sih masyarakat itu ya adanya pajak-pajak sih keberatan juga ya sebenarnya sih. Makan di restoran kena pajak 10%. Iya. Parkir ya di beberapa mall juga termasuk di rumah sakit kena pajak. Iya. Ya, itu memang kita regulasinya seperti itu ya, dalam rangka penggalian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 9 ya 18 itu bahwa sudah ditentukan objek pajak ya, objek pajak 11 objek pajak terdiri dari ya itu tadi parkir, restoran ya. Yang kita perlu gali juga itu adalah reklame ya. Reklame ini kita bisa gali di Cirebon ini belum maksimal ya, dari beberapa titik ribu papan reklame di Kabupaten Cirebon baik di jalan provinsi, jalan kabupaten ini belum secara maksimal. Kenapa itu? Karena ya mungkin petugas dan juga kesadaran ya para pemasang reklame ini kadang-kala yang kecil-kecil itu ya seenaknya sendiri, tidak menyampaikan, melaporkan kepada Bapenda ya. Kalau yang pajak-pajak reklame yang besar-besar itu sudah pasti ya. Itu lewat aja itu apa ya? Iya, itu lewat saja itu. Kan ada beberapa pajak reklame itu ada yang besar, ukuran kecil, ya ada neutron, ada dan itu kalau yang gede-gede mah pasti itu sih ya itu sorotan. Ini yang kecil-kecilnya ini nih yang tertinggal ini. Gitu, ya. Maka kita mendorong kepada Bapenda ini ya agar membuat aplikasi titik-titik reklame. Biar terpantau. Biar terpantau. Sementara ini belum. Ya. Dengan bahasa lain bahwa kami melihat reklame ini belum sepenuhnya Ya. berizin. Karena kan beda-beda, ada yang berizinnya ke PUPR, kementerian dan lain-lain. Perlu diingat bahwa perusahaan besar itu mau memasang reklame bagi perang atau reklame yang berizin. Yang nggak berizin itu karena nggak mau. Misalnya produk rokok, produk apapun itu pasti mencari reklame besar yang berizin. Nah ini perlu dilakukan oleh pemerintah daerah. Terus himbauan dong Bu. Himbauan untuk warga nih ya, karena ini ada beberapa yang memang pajak ini banyak nih yang kita banyak miss untuk collecting pajak, itu tadi restoran ya sama reklame tadi disebutkan. Nah untuk restoran sendiri mungkin tadi belum semuanya belum maksimal pemerintah daerah collecting pajaknya. Jadi untuk masyarakat ya tadi seperti tadi yang disampaikan Pak Hasan, nggak usah takut karena memang pajak ini untuk pembangunan daerah kita. Jadi untuk kalau misalnya ada dinas menaruh tapping ya, tipping apa tapping itu? Tapping ya, tapping. Jadi itu adalah bentuk dari transparansi iya. Pemerintah daerah untuk memungut pajak gitu. Iya, betul. Jadi jangan sampai terutama restoran besar nih gitu. Biasanya kadang-kadang kan ada banyak juga restoran kecil yang memang belum juga gitu. Kalau misal kita data itu semua itu mungkin akan banyak lebih banyak lagi ya Bu ya? Lebih banyak lagi. Itu pemirsa edukasi dari Komisi 2 semoga nanti bisa lebih tertib lagi ya Pak ya Iya. Ibu ya.
Oke, berarti juga pembangunan Kabupaten Cirebon semakin bagus lagi Makin mantap dirasakan. lah, iya. Oke, terima kasih banyak Komisi 2. Oke. Semakin kompak, semakin pokoknya memberikan yang terbaik untuk warga Kabupaten Cirebon. Terima kasih banyak. pemirsa, Terima dan kasih. Persembahan Radio PRI Kabupaten Cirebon. Sedulur Cirebon bahagia, jangan lupa saksikan acara yang luar biasa setelah azan maghrib. Judulnya Legislator on the Road. Pada acara ini kita akan sambangi masalah-masalah yang ada di Kabupaten Cirebon. Biar sedulur paham sebenarnya bagaimana sih fakta-fakta yang ada di lapangan, dan kita akan cari solusi bareng-bareng supaya masalah-masalah di Kabupaten Cirebon segera terurai dan segera terselesaikan. Jangan lupa saksikan Legislator on the Road setelah azan maghrib di RCTV.